Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian semua yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain satu film seru yang dulu viral banget. Judulnya The Princess Diaries. Film ini rilisnya udah lama banget ya guys, dari tahun 2001. Di tahun itu kan udah lahir atau belum guys? Nah, film ini bakal nyeritain tentang seorang cewek super cupu, ceroboh, yang ternyata keturunan keluarga kerajaan. Penampilannya, kehidupannya bakal berubah banget. Pokoknya seru deh. Oh ya, kemarin aku baru upload film fantasi yang seru banget juga guys, tentang kerajaan manusia mini. Aku bakal taruh linknya di bawah. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya di sebuah kota di Amerika, ada satu cewek cupu yang namanya Mia. Di rumah, Mia cuma tinggal berdua sama ibunya. Ayahnya nggak tahu kemana. Selain cupu, Mia ini orangnya ceroboh banget. Sering nabrak, ngejatohin barang. Bahkan di sekolah temennya cuma satu, namanya Lily. Ya, seperti biasa ya, kalau di film-film, cewek cupu pasti naksirnya sama cowok paling populer di sekolah. Dia naksir banget sama cowok populer yang namanya Josh. Hari itu di sekolah, Mia kebagian tugas buat pidato gitu. Karena terlalu gugup di depan temen-temennya, Mia sampai sakit mual. Dia jadi diketawain. Malu banget. Apalagi tadi ada Josh kan, gebetannya. Makin susah digapai dah. Setelahnya sepulang sekolah, ibunya Mia tiba-tiba bilang, nenek dari ayahnya Mia pengen ketemu katanya. Awalnya Mia nolak, dia nggak mau ketemu sama keluarga si ayah. Soalnya dulu pernikahan orang tuanya tuh nggak disetujuin guys sama keluarga si ayah. Makanya selama ini ayahnya Mia juga nggak pernah kelihatan kan. Walau sebenarnya mager, ya udah, tapi Mia akhirnya setuju nih. Besoknya sepulang sekolah, Mia mampir ke sebuah rumah mewah yang katanya alamat si nenek. Pas ketemu, beda banget nih ya. Neneknya Mia kelihatan kalem, anggunli, bener-bener slay dah. Sementara Mia baru masuk aja udah barbar. Pas dikasih kalung, bukannya pelan-pelan, kalungnya malah kelempar. Setelahnya Mia diajakin minum teh sambil ngobrol gitu. Di situ akhirnya terungkap kalau neneknya Mia ini ratu dari sebuah kerajaan yang namanya Genovia. Dan ya, ayahnya Mia tuh calon raja guys. Makanya dulu hubungan orang tua Mia gak disetujuin, soalnya kan gak selevel. Nah, tapi beberapa bulan lalu ayahnya Mia ternyata meninggal karena kecelakaan. Dan satu-satunya keturunan si ayah kan cuma Mia. Karena nenek ratu juga udah semakin tua, kerajaan Genovia butuh pewaris kan. Makanya si nenek akhirnya nemuin Mia buat jadi pewaris kerajaan. Ngedenger itu Mia langsung shock dong. Mana mungkin sih dia yang ceroboh dan barbar ini jadi pewaris kerajaan. Dia langsung kabur. Di rumah Mia protes sama ibunya. Kok selama ini dia gak tahu apa-apa. Si ibu akhirnya ngejelasin, ayah dan ibunya Mia dulu sepakat buat ngerahasiain ini semua supaya Mia bisa hidup normal dulu, belajar kayak anak-anak lainnya. Dan rencananya Mia baru bakal dikasih tahu pas umurnya 18 tahun. Masalahnya karena ayah Mia tiba-tiba meninggal, Mia yang baru 15 tahun harus tahu duluan dan mulai belajar persiapan jadi calon ratu. Walau udah dijelasin panjang lebar, tetap aja nih ya Mia gak mau. Keesokan harinya nenek ratu datang ke rumah Mia. Dia terus ngebujuk cucunya
Beberapa minggu lagi bakal ada pesta kerajaan. Nenek Ratu pengen ngumumin Mia sebagai pewaris tahtanya. Mianya tapi tetap gak mau guys, semuanya terlalu mendadak. Dia ngerasa gak bisa. Si ibu akhirnya ngasih saran supaya Mia nyoba aja dulu belajar jadi ratu. Pokoknya belajar aja dulu, nanti baru Mia putusin mau jadi ratu atau mau tetap jadi orang biasa. Ya udah, Mia setuju dan pagi itu dia kan harus berangkat sekolah. Nenek Ratu ternyata udah nyiapin mobil mewah buat Mia. Mulai sekarang dia bakal diantar jemput pakai mobil kerajaan. Gak lupa Mia juga ngajakin bestinya si Lily buat berangkat bareng. Di situ Lily yang sama-sama polos masih nggak nanyain apa-apa. Dia nggak tahu aja kalau Mia ini calon ratu kerajaan Genovia. Nah, supaya nggak jadi pusat perhatian, Mia dan Lily akhirnya turun di depan gang sekolah biar nggak digosipin. Lanjut ya, gara-gara kejadian pidato kemarin, Mia jadi diledekin. Setiap jalan ada aja temennya yang usil. Udah gitu pas pelajaran olahraga, Mia yang ceroboh malah ngarahin bolanya ke bu guru. Jadi kacau dah, modelan Mia gini mana cocok ya jadi ratu. Pas pulang sekolah, Mia mampir ke bengkel. Ternyata dia tuh lagi ngebenerin mobil butut kesayangannya. Sayangnya karena biaya servisnya mahal, Mia nggak punya uang buat bayar. Ya udah deh, Mia terpaksa nurut belajar sama Ratu. Kali aja nanti mobilnya bakal dibayarin kan. Di situ juga kelihatan ada satu cowok yang namanya Michael. Michael ini tuh kakaknya Lily yang diem-diem naksir sama Mia. Di tempat nenek Ratu, baru aja dateng, Mia udah ngerusakin barang dong nih. Jari patungnya sampai patah. Udah gitu pas diajarin cara jalan dan duduk yang slay, si Mia malah ribet sendiri sampai jatuh. Besoknya di sekolah, di pelajaran olahraga, lagi-lagi Mia ngerasa kesusahan. Pas disuruh jadi kiper, bukannya fokus nangkep bola, Mia malah lari ngehindar. Di situ Josh si cowok populer tiba-tiba ngebantuin Mia. Dia juga ngajarin Mia supaya bisa jadi kiper. Mia yang bucin makin baper dah. Pas pulang sekolah, karena penampilannya harus lebih anggun, Mia disuruh pakai stocking kan nih. Masalahnya stocking kan ketat ya. Udah gitu jalanan di luar tanjakan semua. Mia kesusahan sampai keguling-guling. Hari itu nenek Ratu ngajarin Mia cara makan yang slay. Nah, tapi karena Mia ini barbar banget, tubuhnya sampai ditahan gitu, diikat ke kursi. Setelah belajar cara makan, kali ini Mia diajarin dansa. Bisa kita lihat tarian Mia kacau banget. Nenek Ratu sampai pusing. Untungnya kakek keamanan yang suka nganter jemput Mia ngajarinnya sabar banget. Ya walau masih belum mulus, lama-lama Mia bisa muter-muter dansa dengan slay. Keesokan harinya seperti biasa sepulang sekolah, Mia harus belajar sama nenek Ratu. Hari itu nenek Ratu ternyata ngundang make up artis buat ngubah penampilan Mia. Pertama kacamata Mia dilepas biar gak cupu lagi. Rambut gimbal sama alisnya juga dirapihin. Kukunya di mani-pedi, dikasih kutek. Sampai akhirnya Mia yang awalnya cupu sekarang glow up banget. Nenek Ratu aja sampai terpesona. Nah, tapi Lily, bestie satu-satunya Mia, ngerasa kecewa. Mia kok banyak berubah, terus akhir-akhir ini suka ngilang, kayak ngerahasiain sesuatu. Karena gak mau berantem, Mia akhirnya jujur dan ngasih tahu tentang dirinya yang sebenarnya pewaris kerajaan. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Setelahnya perubahan Mia bener-bener drastis banget. Gak cuma penampilannya, setiap hari Mia makin berkembang. Belajarnya makin rajin, sikapnya makin anggun dan slay. Ngeliat perubahan Mia, Michael yang dari dulu udah naksir, akhirnya ngeberaniin diri. Dia ngajakin Mia ke acara band gitu. Ya dia belum berani nyatain perasaannya sih. Sampai suatu hari di sekolah Mia tiba-tiba heboh banget. Banyak wartawan di mana-mana. Identitas Mia sebagai keluarga kerajaan ternyata terbongkar. Bahkan penampilannya dulu waktu cupu juga jadi viral.
Makeup artis yang dulu ngubah penampilan Mia ternyata pengen pansos guys. Dia pengen mamerin kemampuannya ke orang-orang. Makanya perubahan Mia yang harusnya dirahasiain malah kebongkar. Karena udah terlanjur viral, pengumuman Mia sebagai pewaris kerajaan bakal segera dilakuin. Mianya tapi masih belum percaya diri. Dia masih ngerasa nggak siap jadi ratu. Pas lagi galau, sahabatnya si Lily nyamperin. Katanya minggu depan Lily bakal ada acara TV gitu. Dia pengen ngundang Mia jadi bintang tamu. Karena lagi banyak pikiran, gak pikir panjang, Mia langsung setuju. Udah gitu malam harinya, untuk pertama kali Mia ikut acara makan malam kerajaan kan. Sialnya walau udah banyak belajar, sifat ceroboh dan barbar Mia ternyata masih aja guys. Makan malamnya kacau, nenek ratu bener-bener malu. Para tamu bangsawan justru pada ketawa. Katanya karena Mia acaranya jadi seru. Nenek ratu gak jadi marah. Lagian ini kan acara Mia yang pertama, katanya wajar aja dia gugup. Ngeliat Mia yang masih sedih, ratu akhirnya ngajakin dia healing. Pas banget, ini kesempatan Mia buat nebus mobil butut kesayangannya. Jadi dibayarin dah. Untuk pertama kalinya, nenek dan cucunya ini asik main bareng seharian, foto-foto. Bahkan si nenek juga nyobain makanan rakyat biasa. Untung doyan. Setelah asik main, mereka berdua mau pulang kan. Pas jalanan nanjak, mobil butut Mia ternyata nggak kuat guys. Mobilnya mundur sampai nabrak bis kota yang lewat. Jalanan jadi macet sampai rame ada polisi juga kan. Karena nggak mau ribet, nenek ratu langsung ngasih gelar kehormatan untuk si Pak Supir bis dan Pak Polisi. Enak bener jadi keluarga kerajaan, semua masalah bisa selesai dengan mudah. Lanjut lagi ya, setelah identitasnya kebongkar, Mia udah gak sembunyi-sembunyi lagi. Banyak yang minta tanda tangan, banyak juga wartawan yang pengen nyari tahu tentang Mia. Orang-orang di sekolah yang biasanya nyuekin Mia sekarang pada caper. Bahkan Josh, cowok populer yang ditaksir Mia, tiba-tiba ngajak ngobrol. Mia diajakin ke pesta keluarganya Josh, dan karena bucin dia langsung mau kan. Janjian ke acara band bareng Michael dibatalin. Udah gitu acara TV bareng Lily juga dilupain. Nah awalnya acara pesta di keluarganya Josh berjalan lancar. Mianya juga happy karena bisa main bareng gebetannya kan. Sampai tiba-tiba muncul wartawan. Mia yang gak mau ke expose ngajakin sembunyi kan nih. Si Josh ternyata gak tulus guys. Dia sengaja ngundang wartawan buat pansos supaya pada tahu kalau dia lagi deket sama Mia yang putri kerajaan. Gara-gara itu berita Mia viral di mana-mana. Banyak masyarakat yang nganggep kalau Mia gak pantas jadi ratu. Si nenek juga kecewa. Di sisi lain, Lily yang di acara TV juga udah nungguin berjam-jam, Mianya nggak dateng. Dia jadi kecewa. Gara-gara ingkar janji, hubungan Mia dan Lily jadi memburuk. Sampai akhirnya Mia nyeritain semuanya dengan sedih dan ngungkapin kalau sebenarnya dia juga ngerasa nggak pantas jadi ratu. Untung Lily sahabatnya ini orang baik guys. Dia langsung maafin Mia dan ngasih support. Mia pasti bisa ngambil keputusan yang terbaik. Lanjut ya, setelah kejadian di pestanya Josh, Mia jadi sadar kalau Josh ternyata gak semenarik itu. Dulu dia kelilipan kali bisa naksir cowok jahat. Di kelas olahraga, Mia yang udah kesel banget akhirnya berhasil mukul bola ke arah Josh. Rasain tuh. Malam harinya Mia juga ngajakin Michael ketemuan buat minta maaf. Sekalian dia juga mau ngundang Michael ke pesta kerajaan. Michaelnya tapi nolak. Dia udah terlanjur kecewa sama Mia. Dan entah kenapa perasaan Mia juga jadi sedih. Keesokan harinya, pagi-pagi nenek ratu datang ke rumah Mia. Dia ngasih sebuah buku diary, hadiah dari ayahnya Mia. Di situ si nenek masih berusaha ngebujuk Mia supaya mau jadi penerus tahta. Mia masih nolak dan ya udah, si nenek cuma bisa pasrah.
Kalau memang gak mau, Mia harus ngumumin semuanya sendiri di pesta nanti. Nah, karena Mia paling gak bisa pidato ya, Mia malah rencanain buat kabur. Pas lagi packing, dari dalam buku diary tadi ternyata ada sebuah surat dari ayahnya Mia yang ngasih nasihat supaya anaknya jangan pernah nyerah. Kesalahan itu wajar, asal selalu mau berusaha buat jadi lebih baik. Setelah ngebaca surat itu, Mia jadi sadar kalau dia terlalu cepet nyerah. Padahal neneknya udah susah-susah nyiapin semuanya. Masa dia nyerah gitu aja? Mia gak jadi kabur. Walau di luar hujan deres, dia tetap nekat nih mau datang ke pesta kerajaan. Dia juga ngirim pizza permintaan maaf supaya Michael gak marah lagi. Di sisi lain, kakek keamanan yang selalu nganterin Mia ternyata datang nyariin. Pas banget, mobil Mia ternyata mogok. Untung dijemput. Sementara di pesta, awalnya nenek ratu kira Mia gak dateng kan. Untungnya Mia belum terlambat. Walau penampilannya kacau, Mia bisa pidato dengan lancar. Di situ Mia juga janji bakal lebih rajin belajar supaya bisa jadi ratu yang baik. Nah, karena Mia udah setuju, dia akhirnya resmi dinobatin sebagai putri kerajaan Genovia. Nanti kalau udah dewasa dan lebih siap, Mia bakal gantiin si nenek jadi ratu. Setelah acara penobatan, ada pesta dansa. Mia yang tadi basah kuyup udah disulap jadi cantik guys. Michael juga ternyata datang ke pesta dansa itu. Mereka akhirnya dansa bareng dan Mia juga ngungkapin perasaannya. Dia sadar Michael tulus banget, gak pernah berubah dari pas dia masih cupu. Setelah acara pesta, Mia dan ibunya akhirnya diajak nenek ratu pulang ke kerajaan Genovia. Mulai sekarang, Mia si cupu bakal mulai hidup baru sebagai putri kerajaan Genovia, calon ratu di masa depan. Ya, tadi guys ceritanya seru ya. Kalian ada gak sih yang suka ngayal tiba-tiba jadi putri kerajaan? Pasti enak banget tuh ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!